Hai, assalamualaikum, selamat pagi. Ini sekarang udah pukul 10.30 ya. Saya nak mau ambil update sekolah agama ya guys ya. Dan sebelum saya nak ambil update sekolah agama, saya nak sedikit sharing dan nak sedikit cerita tentang pengalaman anak saya sekolah di Malaysia ya guys ya. Nanti saya akan sedikit sharing dan sedikit cerita gitu ya guys ya. Dan oke, kita duduk dulu lah guys ya, biar senang nak bercerita kan. Ni suasananya mendung juga kan. Mendung ya guys ya. Ni rasa petang hujan lagi ni. Hebat ya. Okey. Untuk video kali ini saya nak sedikit cerita atau sharing tentang pengalaman anak saya sekolah di Malaysia gitu ya guys. Sebab apa? Semalam tu saya tengok videonya si Pak Im Wong ya guys ya. So siapa yang tak tengok mesti tak tahu kan. Tapi memang saya suka tengok videonya Pak Im Wong sebab Pak Im Wong ni suka membantu gitu. Jadi saya suka tengok YouTube yang membantu untuk dengan rakyat, dengan sesama gitu ya. Dan dalam video itu dia membayarkan siswa di salah satu di kota di Jakarta, di Indonesia, di Depok kalau tak salah, kalau saya ingat lah, di Depok ya guys ya. Dan siswa itu dia tu tak kurang mampu ya guys ya. Jadi dia tak bayar SPP selama 11 bulan ya guys ya, selama 11 bulan. Yang dia tu tak mampu dan dibagi waktu hanya untuk sehari suruh lunaskan gitu. Jadi dia tu keluarga yang tak mampu, jadi dia takut dikeluarkan, takut di ini kan. Jadi dia tu risau. Tapi alhamdulillah sebab Pak Im Wong tahu dan Pak Im Wong dilunaskan dengan Pak Im Wong gitu ya guys ya. Ini cerita tentang Pak Im Wong gitu dulu ya guys ya. Dan jadi saya ingat masa saya dulu sekolah gitu ya guys. Masa saya sekolah di Indonesia di masa tu saya sekolah SMP ya guys. SMP itu tingkatan 1 2 3 itu kalau kat sana itu SMP gitu ya guys. Itu saya pernah waktu itu kelas 7 atau kelas 8 saya lupa. Sekolah 8. Kelas 8 ya guys ya. Jadi kalau kelas 8 itu jadi kelas 2 SMP saya pernah tak mampu untuk membayar SPP gitu. Saya tak mampu membayar SPP selama 6 bulan. Saya ingat lagi. Dalam 6 bulan itu guru atau cikgu itu mendesak saya suruh lunaskan, kan kalau tak dilunaskan saya tak boleh ikut ujian gitu ya guys. Masa tu memang susah lah kelas. Akhirnya bapak saya tu jual barang, saya tak ingatlah barang apa yang dijual, itu untuk membayar SPP, untuk lunaskan SPP itu biar saya ikut ujian gitu ya guys ya. Dan akhirnya saya ikut ujian dan ini. Jadi saya ingat ya Allah, di Indonesia tu setiap bulan tu kena bayar SPP setiap sekolah gitu ya. Jadi itu macam sangat membebankan rakyat yang tak mampu gitu. Kalau orang kaya tak kisahlah kan. Tapi kalau yang orang miskin kan membebankan kan. Dan jadi akhirnya saya ingat, ya Allah, dulu tu saya sekolah kena bayar SPP, lepas tu setiap tahunnya kena bayar uang gedung gitu ya guys. Jadi mikir gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak saya sekolah di Malaysia itu selama sekolah di Malaysia tak pernah bayar SPP ya guys ya. Jadi kalau kat sekolah Malaysia itu tak ada bayar SPP dan tak ada bayar uang gedung ya guys ya. Itu bayar PBIG, lepas tu dengan iuran apalah gitulah. Tapi itu sekitar 100 lebih, tak sampai 200 ringgit ya guys ya. Jadi tak sampai 200, tak sampai 500 ribu. Kalau di Indonesia tak sampai 500 ribu ya guys ya. Itu untuk setahun ya guys ya.
Jadi kalau dekat Malaysia ini sekolah tu tak ada bayar SPP, lepas tu hanya bayarnya tu sekitar 150-an untuk setahun. Bahkan dekat sini setiap setahun akan dibagi duit atau sumbangan dari kerajaan tu sebesar RM150. Nah, gitu ya. Jadi RM150 tu terserah untuk bayar apa, mungkin untuk bayar iuran ataupun untuk ditabung ataupun untuk beli untuk beli yang lainnya gitu, macam beli baju ke apa gitu ya kan. Nah, tapi kalau untuk saya tu selalunya tabung lah kan, untuk tabung dekat banknya anak-anak gitu ya guys ya. Dan dekat sini ni, dekat Malaysia ni, selain dapat bantuan sekolah 150, itu biasanya untuk yang tak mampu tu akan dibagi makanan free atau namanya tu RMT gitu ya guys ya. Jadi dekat sini tu senang, jadi tak payah mikir duit, tak ada duit saku untuk pergi sekolah itu, jadi tak ada alasan ya guys ya. Sebab dekat sekolah akan dibagi makanan dan minuman gratis untuk orang yang tak mampu gitu ya, atau yang mendapatkan RMT gitu ya guys ya. Jadi dekat sini tu memang sangat-sangat ini ya guys ya. Jadi tak ada alasan orang miskin untuk tidak pergi sekolah kalau dekat Malaysia. Jadi pendidikan tu nombor satu ya guys ya. Pendidikan tu nombor satu. Jadi tak ada alasan saya tak ada duit, saya tak boleh sekolah, itu tak ada alasan gitu ya guys ya. Tetap sekolah walaupun tak ada duit, sebab dekat sekolah akan dibagi makanan dan minuman gratis gitu ya guys ya, untuk yang tak mampu gitu ya guys ya. Jadi dan tak memikir bayar setiap bulannya gitu ya. Jadi tak memikir pasal itu. Jadi dan kalau dekat sini ijazah itu akan tetap dibagi ya guys ya. Tapi kalau dekat Indonesia, saya sering tengok dekat video-videonya si Pak Im Wong gitu ya guys ya. Kalau duit untuk bayar sekolah itu belum lunas, dia takkan bagi ijazah ya guys ya. Dia takkan dibagi ijazah sebelum melunaskan sekolah itu ya guys ya, untuk biaya sekolah apa dadak bengi itu lah kan. Kalau belum lunas tak boleh dibagi ijazahnya gitu ya guys ya. Bahkan saya tengok dekat komen-komen ada yang sampai 2 tahun, ada sampai yang 3 tahun itu tuh tak sempat nak ambil ijazah sebab tak mampu untuk bayar, untuk melunasi gitu, untuk melunasi utang-utang gitu ya guys ya. Sebab saya tengok ada yang berjuta-juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta sampai itu tak mampu bayar. Memang iya betul ya guys ya. Saya bukannya apa gitu ya guys ya. Bukannya saya tu menghina ke apa, bukan. Saya sedih sebab saya dah mengalami. Saya dah mengalami keadaan itu masa dulu saya sekolah gitu ya guys ya. Saya dah mengalami. Jadi saya belum mampu untuk bayar, untuk melunasi dan tak akan dibagi ijazah gitu. Padahal selepas SMP itu saya nak masuk ke sekolah SMA atau sekolah menengah gitu ya guys ya. Dan sekolah menengah itu meminta ijazah dari SMP. Itu wajib ada ijazah SMP gitu. Sedangkan ijazah SMP saya belum diambil gitu ya guys ya. Saya ingat lagi tahun nak masuk sekolah tu saya tahun 2000. Tahun 2000 saya ya guys ya, tahun 2000 nak masuk sekolah menengah itu. Jadi memang saya ingat sekali, saya ingat sampai bila-bila. Dan alhamdulillah masa tu memang Allah mengizinkan saya untuk lanjutkan sekolah menengah kan. Jadi alhamdulillah ibu saya ada rezeki dan melunasi ijazah, lunasi yang utang-utang sekolah itu dan boleh diambil ijazah. Padahal esok tu saya dah nak daftar gitu ya guys. Memang saya ingat lagi. Jadi kasihan ya. Jadi memang kasihan yang orang yang tak mampu, tak boleh bayar, tak boleh menebus, ibarat itu menebus kan, tak boleh menebus ijazahnya sebab karena biaya itu mahal gitu ya guys ya. Iya memang kalau saya tengok videonya Pak Im Wong ada juga sampai bertahun-tahun tak diambil ijazahnya, itu ada juga ya guys ya. Tapi kan itu kan kalau nak bekerja kan susah kalau tak ada ijazah kan. Jadi mungkin tak tahu lah, mungkin dia kerja biasa jadi tak perlukan ijazah ke apa, saya tak pastilah kan. Tapi kalau dekat sini kan kalau kerja kan mesti perlukan ijazah kan gitu ya guys. Jadi tolong kalau saya harap dekat sekolah di Indonesia tu janganlah membebankan
rakyatnya gitu untuk bayar SPP setiap bulan gitu ya guys ya. Jadi kasihan kalau yang orang yang tak mampu gitu ya guys ya. Tapi kalau orang kaya biarlah kan, orang kaya kalau nak bayar oh ini kan. Tapi untuk orang-orang rakyat yang tak mampu itu kan kasihan gitu ya guys ya. Itulah sharing saya kali ini. Minta maaf lah kalau apa, saya cuma hanya mengkritik lah kan, mengkritik betapa susahnya sana untuk sekolah kalau bayar SPP, menanggung beban gitu ya guys ya, untuk bagi yang orang yang tak mampu gitu ya guys ya. Jadi apa yang saya katakan ni bukannya saya menghina ke atau apa gitu, tidak ya guys ya. Saya hanya mengkritik kenapa dekat sana itu sampai bayar SPP gitu ya guys ya. Tapi tak apalah, semoga je nanti presiden yang baru ini akan bagi kelonggaran yang tak mampu dibebaskan untuk tidak membayar SPP gitu ya guys ya. Harap je lah nanti kita doakan sama-sama, semoga presiden yang akan menggantikan yang baru ini nanti akan mensejahterakan rakyatnya gitu. Lepas tu dibuanglah SPP itu, janganlah suruh bayar SPP gitu ya guys ya. Itulah sharing saya. Terima kasih kalau saya ada silap kata, salah ucap, saya minta maaf ya guys ya. Terima kasih lah. Bye. Assalamualaikum. Dah pukul 11 saya nak ambil anak saya dulu ya guys ya. Okey, bye. Assalamualaikum.